Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bapak Rizwaldi STMM selaku dosen mata kuliah Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus mengenai perusahaan semikonduktor terbesar di dunia, yaitu TMC, yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sumber daya manusia global di Arizona, Amerika Serikat. Nah, kalau kasus ini itu sangat menarik karena mereka itu menunjukkan keberhasilan suatu perusahaan itu di negara asal, tapi belum tentu bisa langsung diterapkan di negara lain. Jadi TMC ini mengalami konflik budaya kerja, tingginya turnover karyawan, hingga gugatan hukum akibat perbedaan budaya antara tenaga kerja Taiwan dan Amerika Serikat. Nah, pada kali ini saya akan membuat video akan membahas tentang pertanyaan utama yang terdapat pada studi kasus. Baik, untuk pertanyaan pertama mengenai analisis kebijakan pengisian staf TMC. Nah, pada awal operasinya itu di Arizona, TMC itu menerapkan kebijakan ethnocentric shifting policy atau kebijakan pengisian staf ethnocentris. Artinya posisi penting itu lebih banyak diisi oleh karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan, yaitu dari Taiwan. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kualitas produksi dan memastikan standar kerja TMC itu tetap sama seperti di Taiwan. Nah, menurut dari teori MSDM itu sendiri, internasional itu dikemukakan oleh Mukter pendekatan esotentris memang cocok digunakan ketika perusahaan ingin mempertahankan budaya dan standar kerja dari kantor pusat. Namun masalah itu muncul karena budaya kerja di Taiwan dan Amerika Serikat itu sangatlah berbeda. Jadi manajer Taiwan terbiasa dengan jam kerja yang panjang, lalu disiplinnya juga tinggi dan kepatuhan terhadap atasan. Sementara itu pekerja dari Amerika lebih menghargai keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau work-life balance. Akibatnya, banyak karyawan lokal merasa tidak nyaman dengan budaya kerja yang diterapkan oleh TMC tersebut. Bahkan muncul juga gugatan hukum karena adanya administrasi dengan diskriminasi terhadap pekerjaan non-Asia. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya kultur miopobia atau rabun budaya gitu. Dan menurut si kultural itu miopia adalah kondisi ketika perusahaan menganggap budaya negara sendiri itu paling benar dan kurang memahami budaya negara tempat mereka beroperasi. Jadi kegagalan MC itu bukan hanya sistemnya aja yang buruk, tetapi karena perusahaan itu kurang mampu menyesuaikan sistem tersebut dengan budaya lokal Amerika Serikat. Lalu masuk ke pertanyaan kedua, yaitu tentang perbedaan ekspektasi kerja berdasarkan dimensi budaya. Perbedaan budaya antara manajer Taiwan dan karyawan Amerika dapat dijelaskan menggunakan teori dimensi budaya dari Gerd Hofstede. Nah, dimensi pertama adalah dari power distance atau jarak kekuasaannya. Taiwan itu memiliki tingkat power distance yang lebih tinggi. Dalam budaya ini, bawahan cenderung menghormati atasan dan mengikuti instruksi tanpa banyak pertanyaan. Nah, sedangkan Amerika Serikat memiliki power distance yang lebih rendah karena karyawan itu terbiasa menyampaikan pendapat dan bahkan mengkritik keputusan atasan jika dianggap itu merasa mereka itu kurang tepat gitu. Karena perbedaan tersebut, manajer Taiwan ini menganggap terlalu sering mempertanyakan pemerintah. Sebaliknya, pekerjaan Amerika itu merasa manajer Taiwan itu terlalu otoriter gitu. Lalu dari dimensi keduanya adalah individualism versus kolektif.
kolektivitis. Amerika Serikat tersebut negara yang sangat individualis. Mereka lebih fokus pada pencapaian pribadi, kebebasan berpendapat, dan keseimbangan hidup. Sementara dari Taiwan lebih bersifat kolektif, di mana kepentingan kelompok dan perusahaan itu sering ditempatkan di atas kepentingan pribadi gitu. Artinya ketika perusahaan itu meminta lembur atau bekerja di akhir pekan, karyawan Taiwan itu menganggap hal tersebut sebagai bentuk loyalitas, sedangkan karyawan Amerika menganggap hal tersebut dapat mengganggu kehidupan pribadi mereka gitu. Lalu dari perbedaan inilah yang menjadi salah satu sumber konflik utama dalam kasus TMC ini gitu. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai dampak regulasi terhadap strategi global TSMC. Nah, selain dari masalah budaya, TSMC ini juga menghadapi tantangan dari sisi regulasi pemerintah Amerika Serikat gitu. Nah, pada tahun 2025 hingga 2026 pemerintah Amerika itu memperketat aturan visa H-1B yang digunakan untuk mendatangkan tenaga kerja asing. Biaya pengukuran visa meningkat dan prosesnya itu menjadi lebih sulit. Hal ini berdampak langsung pada TMC itu sendiri karena perusahaan itu sangat bergantung pada ahli dari Taiwan mengoperasikan pabriknya di Arizona. Menurut teori global supply chain management dikemukakan oleh Martin Christopher, fleksibilitas rantai pasok global sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan memindahkan sumber daya termasuk tenaga kerja antar negara. Nah, ketika mobilitas tenaga kerja dibatasi oleh regulasi, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dan menjalankan operasi globalnya itu gitu. Dampaknya bagi TMC itu sendiri antara lain meningkatkan biaya operasional, berkurangnya transfer pengetahuan dari Taiwan ke Amerika, serta meningkatkan persaingan dalam merekrut tenaga kerja lokal dengan harus bersaing dengan perusahaan lain seperti Intel. Oleh karena itu, perubahan regulasi ini menjadi faktor penting lah yang harus diperhatikan oleh perusahaan multinasional dalam menyusun strategi bisnis global gitu. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat, yaitu mengenai solusi sebagai Direktur HR Global TSMC. Nah, apabila saya nih ditunjuk sebagai Direktur HR Global TSMC, maka kami akan menerapkan pendekatan geocentric staffing policy menurut Mubstar, yaitu pendekatan geosentris ini berarti perusahaan itu memilih karyawan berdasarkan kompetensi terbaik tanpa melihat asal negaranya. Ada beberapa program yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama memberikan pelatihan lintas budaya bagi manajer Taiwan dan karyawan Amerika agar mereka itu saling memahami budaya kerja masing-masing. Yang kedua yaitu menerapkan program mentoring, yaitu memasangkan karyawan Taiwan dengan karyawan lokal Amerika sehingga proses transfer pengetahuan dapat berjalan dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga yaitu melakukan rotasi kerja internasional untuk membantu pemimpinnya memiliki wawasan global. Selain itu, sistem penilaian kinerja juga perlu diperbaiki gitu. Kami mengusulkan penggunaan metode 360 degree feedback, yaitu penilaian yang berasal dari atasan, rekan-rekan bawahan, dan penilaian dari diri sendiri. Baik, dengan cara ini penilaian itu menjadi lebih objektif dan mengurangi bias budaya. Nah, fokus penilaian itu tidak hanya pada produktivitas, tetapi dari juga kemampuan bekerja sama,
komunikasi lintas budaya, inovasi, kepatuhan terhadap standar operasional perusahaan. Nah, dengan strategi tersebut TMC itu dapat mempertahankan kualitas produk ini sekaligus juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Dan mungkin hanya itu yang dapat pembahasan mengenai 4 soal tersebut. Dan kesimpulannya, dari berdasarkan studi kasus yang telah saya coba bahas, saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama TMC itu bukan hanya masalah dari teknologi atau produksinya, tetapi juga pengelolaan sumber daya manusia global. Nah, perbedaan budaya kerja, kebijakan pengisian staf yang terlalu eksosentris, serta perubahan regulasi menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan ekspansi perusahaan di Amerika Serikat. Nah, oleh karena itu pendekatan geosentris itu yang menggabungkan talenta terbaik dari berbagai negara menjadi solusi yang paling tepat untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi operasional dan adaptif budaya lokal. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya Gilang Rangga, terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.